Beberapa tahun lalu, pedangdut Nita Thalia dan pesinetron Femmy Permatasari sempat dijuluki Ratu Oplas Indonesia karena mereka berulang kali melakukan oplas. Jika keriput atau kulit kendor adalah momok yang menakutkan bagi sederet selebriti, sementara cantik abadi seolah menjadi harga mati, maka oplas adalah pilihan terbaik bagi mereka. Namun tampil awet muda dan lebih rupawan bukan cuma dambaan selebriti wanita. Selebriti pria seperti Jeremy Thomas, Boy William, Ivan Gunawan, dan Karen Delano terang-terangan mengaku mempermak wajah mereka. Lantas apa yang membuat Jeremy Thomas seolah ikut-ikutan istrinya melakukan facelift meski usianya sudah 54 tahun? Mengapa Anjasmara tidak ikut melakukan facelift seperti halnya Dian Nitami, istrinya? Pemirsa, bagi selebriti penampilan adalah hal yang terpenting. Bagi mereka, cantik dan tampan dan terlihat awet muda seolah menjadi harga mati. Dan para selebriti akan melakukan berbagai cara, termasuk menjalani oplas. Jika beberapa tahun lalu oplas lebih banyak diminati kaum wanita, bahkan kala itu pedangdut Nita Thalia dan Femmy Permatasari sempat dijuluki Ratu Oplas lantaran kerap melakukan oplas. Namun beberapa tahun belakangan ini oplas rupanya juga diminati oleh para selebriti pria seperti Boy William, Jeremy Thomas, Karen Delano hingga Ivan Gunawan. Ya, sekelas artis senior seperti Jeremy Thomas yang terkenal tampan dan banyak diidamkan kaum hawa, rupanya juga memilih melakukan oplas agar tetap terlihat awet muda di usianya yang sudah menginjak kepala 5. Bersama sang istri, Jeremy pun terbang ke Korea untuk melakukan facelift demi menghilangkan kerutan-kerutan dan double chin di bagian wajah. Namun banyak cerita menarik di balik keputusan oplas yang diambil ayah dua anak ini. Jeremy senang tampil apa adanya dan ogah menjadi pria metroseksual seperti Ferry Salim, rekan seangkatannya. Tiba-tiba saja dihadapkan oleh keinginan istrinya yang ingin kembali muda bersama istrinya. Istilah menua bersama seolah tidak berlaku untuk jiwa dan raga mereka karena tampilan keduanya kini tak kalah dengan pasutri pengantin baru. Terus sampai Korea, kita akan kedatangan langsung untuk konsultasi ke dokter-dokter expert di sana. Versi dari Aku ajak suamiku untuk melakukan hal yang sama, tapi mungkin nggak kayak aku yang full face gitu ya, tapi pengennya dia konsultasi dulu kayak ini kan dia ada, kalau gini kan ada double chin. Udah hari ini suamiku sebenarnya apa sih dari kemarin gitu kan dia berewokan nih, tapi kan aku yang mengenal dia seperti apa gitu kan. Akhirnya aku kasih tahu ini dulu, oh iya boleh juga gitu. Tadinya apa sih kayak nggak perlu gitu. Dicukur bukan kayak Jeremy. Oh iya. Sebelum menjalani oplas, Jeremy pun sempat konsultasi terkait bagian mana saja yang akan dioplas, serta harus mengetahui dan siap menghadapi efek pasca menjalani oplas. Ya. Kalau misalnya yang mundur kan berarti kan tetap ada brewok pokoknya. Kalau brewok yang mundur kan berarti kan ini jadi begini. Benar. Jadi agak ketarik begini. Iya. Ini bakal hilang kayak begini gitu. Yang lipat-lipat nih. Nah, kayak tuh gini. Nanti gini tuh. Sebelum Jeremy Thomas, Boy William juga terbang ke Korea Selatan bersama mamanya, Yulianti Lazuardi, untuk menjalani oplas di bagian hidung. Boy mengaku jika alasan dirinya melakukan oplas bukanlah mengikuti tren, melainkan karena tulang hidungnya bengkok yang membuat dirinya kerap kesulitan bernafas. Hingga akhirnya oplaslah menjadi pilihan Boy agar dirinya bisa bernafas dengan lega. Gua begini, jadi batang hidungnya kalau kalian lihat bentuknya kayak C. Jadi dulu dia bentuknya begini, jadi sekarang sama dia dilurusin, jadi dia lurus. Karena kalau bentuknya kayak C itu, yang satu lebih sempit pernafasannya dibandingin yang satunya lagi. Yang satu longgar, yang satu kayak ada terus. Rekomendasi dari dokter, selain kita nggak benerin batang doang secara medis, estetikanya aja sekalian, mumpung lagi tidur juga. Ya udah, aku agree aja. Ya, jika awalnya Boy sempat menolak melakukan oplas,
Namun lantaran demi kesehatannya dan agar kelak tak mengganggu pekerjaannya, Boy akhirnya memilih menjalani oplas. Lantas benarkah pasca menjalani oplas, Boy jadi keranjingan untuk mempermak wajahnya? Gua waktu dibilangin nanti semakin tua takutnya pernafasannya, jalur pernafasannya semakin kesumbat, ya gue juga langsung mikir ya, kalau bisa jangan lah, kalau bisa dibenerin dari sekarang ya benerin aja, ya kan? Ya udah terus. Yang tadi aku bilang, aku selalu ada kesumbat terus, rasanya selalu kesumbat. Cuman karena kita nggak pernah ngecek, jadi aku pikir hidung kalian juga sama kayak aku, ngerti nggak? Aku pikir ya mungkin cuaca kita ya begini mulu. Ternyata aku operasi baru tahu, oh ternyata selama ini gue kesumbat mulu. Udah cukup. Awalnya takut kenapa sih? Takut nggak cocok pas bangun atau gimana? Nggak pernah kepikiran aja harus operasi plastik itu. Ya bukan karena gua merasa operasi plastik itu sesuatu yang tabu, nggak juga. Maksudnya di lingkungan gua itu hal yang lumrah dan sangat amat biasa gitu. Maksudnya nyokap gua ngomonginnya itu kalau ada, you know, it's normal. Cuman ya gua sendiri nggak pernah kepikiran. Gua mah kepikiran nyari duit. Cuman pas dokter bilang nih, lu kayaknya harus deh, ya udah gas lah. Untuk sekarang ini aku orangnya nggak pernah mikir kayak gitu, karena operasi plastiknya pun juga ini untuk medical purpose, bukan untuk kayak mau ngerubah, oh aku mau ada mata tambahan di tengah gitu, nggak ngerubah muka gitu kan. Lantas benarkah hidung Boy yang estetik berharga 1,1 miliar merupakan hasil endorse? Ini kebetulan karena kita ini kerja sama, maka ya kita dapat treatment, ya kan? Cuman kalau dirangkumin semua yang kalau kita ngelihat dari menunya lah ya, semua treatment yang aku jalanin dan Mami jalanin dan juga plus Lucinta, total 1,1 miliar. Sama halnya dengan Boy, Ivan Gunawan dan Karen Delano juga memilih menjalani oplas di bagian hidung agar penampilannya tetap terlihat menawan di saat tampil di layar kaca ataupun di hadapan publik. Namun berbeda dengan para selebriti lain yang memilih oplas di Korea, Igun justru memilih Turki untuk mempermak hidungnya. Sayangnya, pasca menjalani oplas, desainer kondang ini rupanya tak puas dengan hasilnya lantaran tak sesuai dengan harapannya. Merasa penampilannya dengan hidung barunya kurang oke, Igun pun memilih ke Korea untuk mempermak hidungnya agar sesuai dengan keinginannya. Dan pasca menjalani oplas dengan mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah, Igun puas dan senang dengan penampilan hidung barunya. Senasib dengan Igun, Karen yang awalnya mendapat rekomendasi untuk menjalani oplas di Turki, memilih kembali menjalani oplas di Korea Selatan setelah mendapat rekomendasi dari Dewi Gita dan Denada. Dan pasca oplas, Karen pun puas dengan hasilnya. Lantas benarkah Karen memilih oplas lantaran sejak kecilnya hidungnya bermasalah? Benarkah Karen sempat mengalami pendarahan pasca menjalani oplas? Hidung, aku hanya hidung. Sama gigi aku dokter gigi Devia. Enggak, awalnya memang karena hidung aku bengkok dan pernafasannya agak susah banget, makanya melakukan operasi hidung, tapi kan nggak mau cuma dibuka, jadi harus ditinggiin supaya jadi bagus. Nggak ada, aku tidak operasi plastik di wajah aku, itu hanya hidung. Ya, dan yang mungkin membuat aku berubah banyak ya karena aku treatment di dokter. Ada laser, aku juga ada suntik glowingnya, tapi aku tidak melakukan operasi selain operasi hidung. Enak banget, bersyukur alhamdulillah aku udah bisa bernafas dengan baik dan sudah bisa merasakan oksigen dunia ini sangat luar biasa, sudah sehat kembali, oksigen ke otak juga udah mulai normal lagi, jadi udah bisa berkarya dan berpikir dan fokus. Karena kan kalau operasi nggak gampang, Mbak. Bukan masalah uang dan waktu juga, tapi masalah kita nahan takut. Oh bukan sakit enggak, karena kita kan pastinya disedasi atau dibius. Tapi nahannya itu kan kalau dibersihin, kalau dibuka segala macam, kan kita juga bagaimanapun juga ada rasa takutnya. Walaupun tidak sakit, tapi kan kita nahan gitu. Nah itu yang membuat trauma pada akhirnya kalau kita mikir mau nggak ya dioperasi lagi gitu.
Ya, oplas hidung yang dijalani Karen rupanya cukup berat. Lantaran agar hasil oplasnya bagus, Karen harus merelakan bagian tulang rusuknya diambil. Lantas apa kata Karen ketika mukanya dibilang mirip dengan Igun pasca oplas? Benarkah Karen juga harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah demi mendapatkan hidung idamannya? Sudahlah. Gak apa-apa, kalau dibilang mirip aku sama Igun kan semuanya sebenarnya seharusnya sudah tahu kalau aku bersahabat sama Igun sudah 20 tahun. Jadi kita tuh bukan cuma bersahabat, kita berjuang sama-sama. Dan juga mungkin gak banyak yang tahu kalau di belakang ini kan kita seperti keluarga. Kalau Igun tuh suka nanyain, kalau dia buat karya juga suka komunikasi sama aku. Begitupun sebaliknya. Jadi kita memang kayak saudara, kayak teman kok. Jadi gak ada yang, gak apa-apa kalau mereka semuanya menganggap bahwa kok aku mirip-miripin kayak Igun ataupun sebaliknya gak jadi masalah. Senang-senang aja karena kita saudara kok. Sampai dengan sekarang bersyukur puas, tapi kan katanya dokter 1,5 tahun hasil paling maksimal kita bisa lihat. Demi mendapatkan hidung estetik, Jessica Iskandar pun juga rela terbang ke Korea untuk menjalani oplas di bagian hidung. Meski hidung Jessica terbilang mancung, namun entah mengapa Jedar seolah tak puas dan memilih menjalani oplas. Jadi alasan utamanya sebenarnya ini udah berlangsung sekian lama sih, karena dari SMP ya kalau nggak salah, SD atau SMP lah gitu, itu aku mengalami aksiden. Jadi gini, aku sama Erik, kakak aku, kita lagi naik motor. Kan naik motor, dia yang boncengin aku di belakang. Terus begitu aku duduk kan. Nah dia tuh kalau naik motor, dia suka nengok-nengok ke belakang sambil ngobrol-ngobrol. Dia nggak lihat depan. Jadi kesenggol lah, ada anak kecil lagi duduk, kesenggol. Nggak apa-apa juga anak kecilnya, cuma anak kecilnya namanya kesenggol kan dia langsung nangis. Nangis itu Erik nggak berhenti, tapi dia langsung jalan. Dihadang orang masih lewat, akhirnya ketiga dihadang pakai jemuran yang kecil gitu, terus dilipet langsung dihadang gitu. Eriknya nunduk, jadi udah ribet lah, cepet, gedep, akunya belum nunduk. Jadi akunya kena hidung aku gitu. Jadi sejak hari itu aku berdarah banyak banget. Terus udah gitu, cuma yang namanya kita juga takut dimarahin mama kan, soalnya takut lah gitu, maksudnya aduh abis accident nih, takut gitu. Jadi kita diem aja. Tapi itu hidung aku sejak hari itu tuh sakit banget, terus berdarah banyak banget. Terus ditanya sama mama, kenapa hidungnya berdarah? Aku cuma bilang mimisan gitu. Terus udah gitu, ya udah pokoknya sampai gede tuh kayak ngerasa tulangnya tuh agak miring. Akhirnya umur 20-an tuh aku periksa, kenapa ya aku suka sakit kepala gitu. Terus diperiksa lah sinusitisnya, ternyata ada sinus karena tulang hidungnya yang rongga sebelah kiri sama sebelah kanan itu miring. Jadi yang sebelah sini lebih sempit dari yang sebelah sini gitu. Dokter sih nyaraninnya buat operasi. Waktu itu aku mikirnya aku masih takut-takut. Waktu itu aku juga baru mulai syuting sibuk gitu, terus terlupakan lah itu, jadi cuma konsumsi obat aja kalau pusing gitu. Nah kemarin pas after pandemic udah mulai stop syuting kan, tinggal di Bali, terus ngerasa kayak aku pengen perbaiki rongga hidung aku, sekaligus aja percantik aja looknya gitu. Suami juga ngeliat, oh iya bener emang kelihatan miring dari luar. Ya udah kalau memang baik buat kamu, memang buat kesehatan juga, plus kalau kamu happy, terus kamu mau melakukan operasi dan menjalaninya, ya udah ayo gitu. Meski Jedar mengaku memiliki alasan tersendiri untuk menjalani oplas di bagian hidung, namun tetap saja netizen banyak yang menyayangkan Jedar melakukan oplas. Netizen menganggap hidung Jedar terlihat aneh. Udah lega banget, cuma memang mungkin karena dingin jadi aku masih keluar runny nose gitu loh, kayak keluar cairan gitu dari dalam hidung. Terus kalau sakit-sakitnya sih 1-10 mungkin 1-2 aja, karena cuma kayak yang gak nyamannya aja gitu, karena mungkin masih ngerasa sedikit banget ngilu area sini. Terus kayak masih berair aja gitu, itu yang bikin gak nyaman. Sisanya sih overall oke.
Aksi menolak tua dengan melakukan oplas tak hanya dilakukan Diani Tami dan Ina Thomas, tapi lebih dulu dilakukan oleh Titi DJ dan Dewi Gita. Lalu benarkah Titi yang usianya mendekati 58 tahun seolah keranjingan tampil cantik abadi bak sang Dewi dengan rutin melakukan oplas? Sudah merogoh kocek miliaran, mengapa hasil oplas Kumalasari dianggap gagal oleh netizen?